Kembali lagi bersama saya Rizka Septiana di program PR Lounge Book Talk Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan bahwa program ini spesial didedikasikan untuk mendiskusikan buku-buku terbaru tentang kehumasan. Namun yang paling spesial adalah bersama dengan para penulisnya. Hari ini kita kedatangan, kakak saya, mentor saya, idola saya, semuanya deh. Ya, saya pengen jadi beliau. Nggak lama-lama lagi, kita lihat. Hai kakak. Hai Kak Rizka. Ini idola saya juga. Hoax. Tenang, hoax. Kak Dian, apa kabar? Baik Kak Rizka, alhamdulillah. Aduh, terima kasih banyak udah berkenan datang. Sama-sama. Harus berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada viewers, kepada Londoners dan juga teman-teman yang menyukai dunia kehumasan. Itu udah berapa tuh? Dan lihat di sini sudah ada 1.579 orang harus masih mengantri. Ya, kita lihat. Ini sangat Luar biasa. Luar biasa ya Kak ya. Iya. Oke Kak, kita nggak berlama-lama lagi nih. Karena buku yang di sini, ini adalah buku terbaru Kak Dian. Ini namanya Kak Agustin. Ya. Tapi saya masih pengen manggilnya Kak Dian. Supaya kayaknya ada chemistry gitu. Akrab ya. Ini komunikasi resiko. It's not about crisis communication loh ya. Yes. Harus dibedakan. Ini komunikasi resiko. Apa komunikasi resiko? Nah, kita tanya langsung sama penulisnya. Oke, saya taruh lagi dengan baik. Nah, Kak, tapi sebelum nanya buku, saya pengen tahu nih. Karena kita udah berapa lama sih kenal, Kak? Kayaknya sejak zaman dahulu kala. Ya berapa dekade dan mungkin 1945 kita udah kenalan ya Kak ya. Bentar lagi 80 kita ya. Makanya. Nah, karena saya udah tahu track record kakak nih deh, konsultan fashion, konsultan krisis, konsultan apa. Tak tahu kok tiba-tiba masuk ke ranah ke resiko gitu. Nah, itu gimana ceritanya? Langsung. Oke, jadi memang banyak yang agak sedikit bingung nih Londoners, teman-teman gitu ya. Kok tiba-tiba muncul komunikasi resiko dan kemudian kebencanaan? Nah, ini agak sedikit unik. Sebenarnya ini karena waktu itu saya disertasi itu mengambil komunikasi resiko. Kenapa? Karena komunikasi resiko itu belum banyak yang bahas, Kak Rizka. Yang selama ini dibahas adalah komunikasi krisis. Namun resiko itu tidak kalah penting. Karena gini, kalau kita ngomongin krisis, pasti kita harus ngomongin resiko. Karena sebelum krisis ada tahap resiko dulu. Begitu. Jadi dari resiko kemudian ada isu baru mencapai krisis. Nah, kemudian kenapa bencana alam? Karena saya sangat dekat dengan suatu lingkungan yang memang kemarin tertimpa bencana alam tsunami. Tepatnya di Pulau Umang Resort Hotel pada Desember 2018. Jadi karena kebenaran saya mengambil penelitian komunikasi risiko, lalu saya berpikir bagaimana sih caranya menanggulangi suatu bencana, mengurangi dampak dari risiko itu, sehingga saya melihat bahwa masyarakat itu dibutuhkan dan juga stakeholders membutuhkan bagaimana sih komunikasi risiko yang baik untuk bisa mengurangi dampak risiko apabila terjadi bencana alam khususnya tsunami. Begitu Kak Rizka. Nah, oke. Kalau kakak ngomong stakeholdernya, stakeholder terpenting dalam komunikasi risiko itu apa? Jadi begini, pertama sebelum kita ngomong stakeholders ya Kak Rizka,
Pertama itu kita harus menyamakan persepsi risiko. Nah, itu memang pancingannya, Kak. Karena kan begini, mungkin saya sama Kariska melihat suatu hal itu belum dianggap sama risikonya. Betul sekali. Misalnya ada anak kecil umur let's say 4 tahun, kemudian dia mau naik eskalator di mall. Mungkin Kariska agak sedikit cuek melihat anak kecil umur 4 tahun naik eskalator sendiri. Tapi kalau saya mungkin akan langsung lari nih megangin anak itu. Kenapa? Karena kita resiko itu sebenarnya ada 3 ya. Jadi resiko itu perspektifnya itu ada yang berdasarkan keilmuan, kemudian ada yang berdasarkan psikologi, dan kemudian yang ketiga ada berdasarkan budaya, culture. Nah, ini erat sekali kalau kita bicara resiko, persepsi resiko tergantung dari bagaimana kita dididik di keluarga, bagaimana orang tua kita mengenalkan resiko-resiko dari sejak kecil. Mungkin Kak Rizka suka lihat ya, kalau anak-anak kecil tuh ada orang tua yang tipikal banyak melarang anaknya. Misalnya manjat-manjat, jangan nanti kamu jatuh, nanti kamu. Nah, tapi ada orang tua yang tipikalnya nggak apa-apa biarin, biar dia tahu jatuh itu gimana. Nah, itu aja sudah bisa membentuk sense of risk dari seseorang. Ini menarik sekali. Jadi ketika saya mempelajari tentang, belum ke komunikasi resikonya, tapi saya belajar dulu tentang resikonya, ternyata resiko itu punya 3 elemen penting. Yang pertama adalah adaptive capacity, kemudian ada vulnerable, dan kemudian yang ketiga ada hazard. Nah, ketiga elemen itu tuh penting sekali mempengaruhi kita terhadap bagaimana sih kita melihat suatu risiko, tentunya dipengaruhi oleh secara psikologi tadi dan juga secara culture, begitu. Jadi ketika kita sudah paham terkait dengan persepsi risiko, kita harus menyamakan dulu nih, kita melihat bencana alam, khususnya tsunami gitu, itu risiko bukan? Begitu. Atau ada yang menganggap tadi basicnya adalah culture. Itu memang udah dari turunan-turunan, memang akan ada suatu bencana. Nah, ini menarik sekali karena ketika saya bikin buku ini kebenaran didasari oleh disertasi, Kariska, saya menginterview mulai dari BMKG, BNPB, kemudian Basarnas, BPBD, banyak sekali. Ada 25 narasumber untuk bisa jadi buku ini gitu. Sampai dengan waktu itu saya bertemu dengan masyarakat ya di daerah Banten situ, namanya Abah Lala, dia adalah penggiat tsunami ready. Saya sangat salut sekali kepada Abah Lala karena dia sudah punya persepsi risiko yang sangat baik, dia sudah punya sense of risk terhadap tsunami yang sangat baik, namun sayangnya tidak didukung oleh kepala daerahnya. Nah, tadi Kariska tanya kan, siapa sih yang paling berperan? Stakeholders itu siapa yang paling penting dalam berbicara komunikasi risiko bencana? Itu adalah kepala daerah. Itu paling penting. Kenapa? Karena ketika terjadi bencana alam, tidak hanya tsunami, gempa ya dan lain-lain, siapa yang memencet tombol pertama kali untuk evakuasi adalah ternyata pemimpin daerah. Saya kira awalnya itu BMKG, BNPB. Saya juga. Ya, ternyata kepala daerah yang memutuskan suatu daerah itu harus evakuasi atau tidak. Nah, ini menarik sekali. Jadi saya begitu turun lapangan, saya baru tahu ternyata kepala daerah memegang peran sangat penting terhadap kebencanaan. Dan ini nggak main-main karena ketika terjadi tsunami Banten itu korbannya banyak, tapi memang ada faktor lain, Kariska. Tsunami Banten itu terjadi bukan tsunami yang pada biasanya, bukan tsunami Aceh, bukan tsunami Pangandaran, bukan. Ini adalah silent tsunami. Silent tsunami, jadi Gunung Anak Krakatau itu dia longsor di bawah laut, kemudian menimbulkan tsunami. Sehingga kemarin kita sudah belajar terkait dengan teori-teori bagaimana timbulnya tsunami ketika Aceh, misalnya air laut surut berapa kilometer, lalu kemudian gempa di atas 6 skala Richter, ya. Nah, itu semua terpatahkan. Teori-teori itu terpatahkan dengan adanya silent tsunami. Karena silent tsunami itu tidak mencirikan yang tadi tersebut sudah kita belajar dari BMKG. Nah, makanya korbannya banyak ya, terutama di daerah Tanjung Lesung saat itu lagi ada outing juga kan, makanya sampai ada event. Nah, kebenaran saya saat itu masih di Pulau Umang Resort Hotel, saya sebagai CEO-nya waktu itu, dan
kebenaran sekali 3 hari sebelum terjadinya tsunami itu kitchen kita kebakaran. Sehingga harusnya di pulau itu ada sekitar 300 orang. Karena kita 3 hari sebelum kejadian kebakaran, kita refund semua customer. Jadi pulau itu kosong. Alhamdulillahnya itu. Karena kalau misalnya pulau itu nggak kosong, korbannya pasti 300-an lebih. Begitu. Karena menyapu pulau kan. Jadi mengeruk gitu kan, seperti itu. Jadi ya alhamdulillah ya gitu, di balik bencana tetap aja ada rasa syukur kita gitu ya. 3 hari sebelumnya kita kena musibah juga gitu. Lalu ada 5 orang security di pulau, tapi alhamdulillah mereka selamat semua karena mereka manjat pohon untuk bisa menyelamatkan diri gitu. Jadi memang kalau kita bicara bencana alam gitu ya, kita nggak boleh abai begitu, karena atau menganggap sepele, remeh, karena kita bukan korban, begitu ya, karena kita bukan di daerah kebencanaan, itu sebenarnya tidak boleh seperti itu. Makanya kenapa bencana alam itu atau kebencanaan ya, apapun itu bentuknya, itu kita harus ada yang namanya mengingat bencana. Bencana kan nggak hanya bencana alam, tapi ada misalnya bom, ya, misalnya, makanya kenapa bom Bali selalu diperingati, kemudian Marriott dan lain-lain, terus kemudian di Amerika semua kan mereka mengingat kembali masa-masa teror. Kenapa? Karena kita tuh diminta untuk mengingat, waspada. Sama seperti bencana. Bencana pun seperti itu. Namun sayangnya memang di kita di Indonesia ini belum terlalu dipedulikan, atau masyarakat belum terlalu peduli, tidak seperti di Jepang. Kak Rizka, ya kan? Kalau di Jepang itu anak-anak dari kecil mereka memang sudah disosialisasikan. Mulai dari TK mereka sudah tahu mereka harus apa, bahkan mereka punya properti itu sudah didukung. Misalnya tas. Kenapa tas mereka itu agak berat dan kaku? Karena memang kalau misalnya ada gempa mereka harus untuk melindungi kepala. Nah, itu berfungsi. Begitu. Nah, seharusnya di kita di daerah-daerah rawan bencana yang memang berkali-kali gempa. Nah, di Indonesia ini kan kita itu ada sekitar 295 untuk pemicu gempa sesar ya. Ada 295 sesar. Nah, itu luar biasa. Berarti kan kita ini sampai disebut laboratorium bencana. Negara laboratorium bencana. Iya, karena kita dikelilingi gunung api. Terkenal di dunianya, laboratorium bencana, karena segala macam bencana kita ada di sini, Kak Rizka. Menarik banget kan kalau ngomongin bencana. Saya tuh nggak ahli, maksudnya gini, kita berdua bukan ahli kebencanaan ya, tapi kita komunikasi. Bagaimana dilihat dari komunikasinya, ternyata masih belum banyak juga para praktisi seperti kita, Kak Rizka, yang peduli terhadap komunikasi kebencanaan. Atau begitu. belum aware, kemudian belum digaungkan. Begitu, sehingga ya ini kesempatan kita lah untuk bisa mengenalkan ya kepada Londoners, kepada teman-teman untuk apa sih komunikasi resiko khususnya terhadap bencana alam. Wah, artinya kita beruntung, kita kehadiran salah satu pelopor yang menggaungkan tentang komunikasi resiko. Wah, makin bangga saya. Oke, nah Kak, ini banyak nih yang saya pengen tanyain ini supaya nggak salah dan nggak ini. Nah, kan seperti kakak bilang, dari banyaknya bencana-bencana yang terjadi di kita, ya makanya disebut laboratorium bencana dan betul. terkenalnya di dunia ya. Nah, kenapa tsunami yang kakak ambil? Kan selain memang punya pengalaman pribadi di Pulau Umang itu, ya, alhamdulillah Tuhan masih melindungi, dan juga kan sudah terjadi yang di Aceh, di mana itu. Kenapa Kak? Mungkin ada esensi atau niatan harapan kakak yang paling dalam untuk kakak sebarkan kepada teman-teman. Iya Kak Rizka, jadi bencana itu kan kita banyak ya, ada gempa, kemudian ada banjir gitu ya, dan lain-lain. Tetapi kenapa tsunami? Karena tsunami pengalaman kita waktu 2004, Desember 2004, tsunami Aceh itu kan
Aduh, nggak itu lepas ya, ibaratnya tidak. Nggak pernah lupa karena Betul. itu korbannya sangat-sangat banyak. Lalu kemudian muncul lagi tsunami berikutnya, begitu sampai dengan terakhir tsunami Banten Desember 2018. Tsunami itu adalah salah satu bencana alam yang menimbulkan korban paling banyak, Kak Rizka. Dan seharusnya kalau kita tsunami-nya seismik atau ditandai dengan gempa tadi, seharusnya bisa mengurangi dampak dari bencana itu sendiri. Nah, beda dengan gempa. Gempa itu belum bisa dideteksi. Bahkan di Jepang sekalipun belum bisa dideteksi. Deteksi dalam sekian detik baru terdeteksi, tetapi nggak bisa suddenly gitu loh. Tsunami kalau misalnya seismik ya, tsunami yang diciri-cirikan adanya gempa harusnya bisa mengurangi korban. Nah, sehingga saat itu selain tadi ya, saya ada pengalaman di Pulau Umang, saya berpikir ini sangat menarik dan memang selalu dibahas oleh dunia, selalu berkumpul dari UN ada event namanya Global Platform for Disaster Risk Reduction. Nah, itu setiap tahun kita membahas mengenai kebencanaan, khususnya salah satunya tsunami. Jadi nanti dia akan mengeluarkan yang namanya Sendai Framework. Itu setiap tahun. Oke. Betul. Kak, kalau dari rapat tersebut dan dikaitkan dengan Indonesia, apakah ada peran dari pemerintah atau ajakan dari peran pemerintah? Ya, ini kan komunikasi resiko ini untuk mengingatkan atau ya warning satu lah ya, ibarat kata ya. Nah, tapi kadang-kadang karena kita juga di kawasan itu Katulistiwa dan juga daerah-daerah yang memang rawan bencana, apakah per daerah itu diberikan pembelajaran ataupun dari pemerintah daerahnya sudah memberikan lokasi-lokasi untuk keselamatan dari warga-warga sekitarnya, Kak? Apakah Kak juga memberikan saran tersebut atau gimana, Kak? Iya, Kak Rizka. Jadi gini, ketika saya wawancara dengan BNPB, kemudian juga BMKG, BPBD, Basarnas, itu saya mendapatkan banyak sekali informasi. Pemerintah perannya sudah sangat baik menurut saya ya, karena mereka ada yang namanya desa siaga bencana. Nah, ini menarik sekali. Ini belum ini karena kita selalu diinformasikan cuman wah ada gempa, wah ada kemungkinan tsunami, tapi nggak dikasih tahu bahwa pemerintah sudah melakukan ini loh. Nah, itu juga masuk ke ranah komunikasi untuk mensosialisasikannya kan, Kak ya? Setuju. Saya ikut ya, Kak ya. Mari. Setuju, Kak Rizka, karena gini, memang yang kurang adalah mensosialisasikan, yang kurang adalah mengkampanyekan. Sehingga kemarin juga saya baru berkegiatan, Kak Rizka, dengan APAD itu Asia Pacific Alliance for Disaster Management. Nah, ini saya juga mendukung mereka untuk mensosialisasikan Hotel Aman Bencana. Nah, Hotel Aman Bencana. Jadi kita ini melakukan sosialisasi. Bagaimana sih hotel-hotel ini, khususnya di daerah-daerah rawan bencana itu, mereka sudah siap nih. Ada analisis resiko-resikonya, kemudian bagaimana penanggulangannya. Nah, kemudian kerjasama kemarin terakhir kita kerjasama dengan PHRI Pandeglang Banten, ya kami mengumpulkan hotel, resort, ya, dan kemudian kami mensosialisasikan bahwa akan dilakukan assessment terkait dengan risiko kebencanaan, mulai dari buildingnya, bangunannya, kemudian jalur evakuasinya, tamu-tamu harus kemana, lalu bahkan ada pemanfaatan hotel-hotel itu untuk tempat safety. Seperti itu. Misalnya kayak di Tanjung Lesung gitu ya. Mereka juga sudah menyiapkan area-area yang cukup tinggi apabila terjadi tsunami dan lain-lain, itu bisa menjadi tempat evakuasi tidak hanya untuk tamu hotel tapi juga masyarakat bisa turut serta. Kalau di film-film kan untuk
safety zone-nya itu malah bunker. Kalau di kita nggak akan mungkin ya. Mungkin kita nggak. Itu kalau di pel-pel yang ada bunkernya ke bawah arus. Iya, ketutup. Oke, itu mungkin harus dikampanyekan. Dan apakah ada kemungkinan, Mbak, bahwa dari pemerintah atau dari BNPT dan lain-lain mengajak teman-teman dari akademisi dan dari praktisi untuk kolaborasi untuk memikirkan hal tersebut, Kak? Iya. Karena saya mau mendaftar, Kak. Oh iya. Salah ya? Baik. Itu sponsor saya itu. Saya akan informasikan Baik. segera. Jadi gini Kariska, kita komunikasi dengan Pak Abdul Muhari dari BNPB. Beliau fokusnya memang untuk bagaimana mengkomunikasikan terkait kebencanaan. Dan saya juga mendapat informasi bahwa sudah melakukan kerjasama dengan para praktisi, akademisi seperti itu gitu ya, untuk bisa mensosialisasikan. Bahkan BNPB juga punya satu aplikasi yang sangat menarik, namanya Inaris. Iya, Inaris itu kalau kakak nanti download, kakak nanti tahu nih, kalau kakak lagi ada di daerah sini nih, resiko tertinggi bencananya apa? Oh, apakah bencana banjir? Sudah di launching itu, Kak? Oh, sudah. Wah, saya Sudah yang tahu? nggak update. Nah, jadi ini sangat penting nih, Londoners teman-teman ya. Jadi bisa di-download aplikasi Inaris. Karena itu bagus sekali. Misalnya kita lagi ada di mana, resiko tertinggi kita apa nih? Oh, di daerah sini ternyata ada longsor, banjir, atau apalagi gempa. Nah, itu ada. Dan kemudian di aplikasi Inaris juga itu menginformasikan update tentang gempa. Gempa di mana itu langsung ada pop-up-nya. Seperti itu. Bahkan BMKG juga punya ya. BMKG juga punya, BNPB juga punya. Tetapi memang menurut saya perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Setiap ketemu begini saya tanya, udah download? Pasti. Saya akan minta mahasiswa saya untuk mendownload. Karena dia akan suka healing tipis ya. Iya kan? Apalagi ke laut, biar tahu kemana ya, gitu keamanannya, tingkat keamanannya seperti nanti apa. daripada saya ditelepon orang tuanya. Orang tuanya bisa download juga. Iya, download juga. Jangan ke sini. Oke, Kak. Buku ini yang super oke, dalam artian ya dibilang baru karena saya juga ini benar-benar sampai saya bawa kemana-mana nih gitu loh. Ya, kalau sebenarnya makanya buku saya udah agak rombeng gitu. Ganti yang ini. Karena isinya ini sesuatu yang baru dan memang harus disosialisasikan dan memang sudah mulai harus masuk mungkin di kurikulum atau mungkin ada kursusnya atau apa ya, karena memang salah satu menjaga negara kita ya bukan cuman it's not about nasionalisme aja atau apa, tapi ini loh. Kita harus tahu mana yang harus kita jaga, kita preventif kan ada ya, preventif, ada defensif, ada yang ini gitu loh. Nah, terus juga ini masuk ke pentahelic juga communication juga ya Kak ya, bahwa semuanya itu harus harus bersatu, berkolaborasi. Oke, kita bisa selesai supaya saya baca lagi enggak belum, nggak bisa. Ngarep. Kak, berapa lama ini buku ditulis? Jadi sebenarnya waktu penelitian kan saya disertasi itu begitu masuk kelas, saya hanya merasakan kelas itu satu kali. Next week-nya itu lockdown, kena COVID. Jadi memang saya ini lulusan COVID lah ya. Jadi kuliah online, begitu, kuliah online. Sejak awal masuk S3 itu saya langsung memikirkan saya mau nulis apa. Gitu, saya mau meneliti apa. Lalu saya terinspirasi, sebenarnya saya terinspirasi ada Mas Indra Prada tuh, dia ngomongin komunikasi risiko. Iya, Mas Indra. Saya ngomong, Mas Indra, gimana komunikasi risiko? Kemudian Mas Indra kasih Mas Indra kasih bocoran nih disertasinya. Aku gini Mbak, gini.
menarik juga nih komunikasi risiko gitu kan. Lalu apa ya terkait komunikasi risiko? Apa masalah yang paling penting untuk negara ini sebenarnya? Yang paling nggak hasilnya bisa saya kontribusikan buat negara lah gitu ya. Terus saya berpikir Umang ini kemarin menghadapi bencana alam tsunami, menurut saya itu suatu hal yang penting karena masyarakat itu masih banyak yang bingung, kemudian belum ada kolaborasi gitu ya antara stakeholders, itu masih sangat rendah. Jadi saya berpikir sepertinya ini bagus gitu ya. Sehingga saya waktu itu dari awal 2021 saya sudah melakukan penelitian, kemudian ke lapangan. 2021 itu ke lapangan, turun lapangan langsung, wawancara sama sekitar 25 narasumber begitu. Lalu kemudian 2022 itu selesai. Seperti itu. 1 tahun lah untuk penelitian. Pantesan cum laude. Benar. Nanti kakak juga calon cum laude kayaknya. Adik-adik, Londoners, jika membutuhkan untuk teman diskusi, kakak diskusi, mentor dan lain-lain, silakan. Dengan senang hati. Ini sudah pinter, cantik semuanya, pengalaman banyak ini, tapi humble-nya tuh, aduh, makanya gemes deh. Jangan dicubit ya kak. Jangan dicubit, jangan dimarahin. Nah, dari kalau kakak ini kan kita udah berapa chapter nih, dan semuanya jujur kalau bagi saya ini semuanya menarik. Karena kayak cerita kan? Kayak cerita, storytelling sekali. Iya, karena berdasarkan hasil orang-orang di lapangan yang mengalami. Menarik banget loh. Banget, saya baru sampai di ciri komunikasi resiko darurat. Karena setelah itu saya banyak kerjaan. Jujur. Belum hantam. Tinggal udah banyak. Tinggal 2 lagi nih. Dan karena saya ngelihat komunikasi resiko menghadapi bencana alam tsunami dan di sini strategi komunikasi, waduh saya bilang I need time yang benar-benar me time dan saya harus benar-benar paham ya, karena pasti nanti kalau ketemu sama Mbak Dian selain di podcast ini saya pasti dites sama beliau. Nah tapi yang saya pengen ketahui adalah Kak, sebagai penulis atau sebagai pembuat buku ini, chapter mana yang bagi kakak paling menarik? Itu satu. Oke. Yang paling menarik sebenarnya adalah ketika ke lapangan. Jadi ketemu dengan masyarakat, khususnya mereka-mereka yang mengalami bencana alam tsunami itu, gitu ya. Bahkan ada cerita-cerita mistis karena Banten kan. Ini menarik karena ketika saya harus berpikir secara logik, karena saya akademisi gitu kan. Tetapi ketika saya mewawancarai salah satu kepala desa, beliau bercerita bahwa sebelum terjadi tsunami saya bertemu buaya putih begitu. Dan buaya putihnya jalan ya Bu, jalan gimana? Berdiri. Oke, saya berusaha untuk gimana ya masukin logiknya gitu. Tapi itu tadi menariknya perspektif risiko ada unsur budaya. Memang kita ini kalau S3 itu kan belajar filsafat ya. Memang kenapa kita harus dilalui oleh filsafat sehingga kita bisa menerima si buaya putih berjalan itu. Kalau misalnya kita nggak belajar filsafat, mungkin kita akan nyuekin kan. Apa sih? Pasti begitu kan. Tetapi karena kita belajar filsafat, kita harus tahu gitu, oh ternyata perspektif risiko itu ada unsur budaya. Sehingga kita menghargai. Dan kita, oke, Pak, saya terima. Walaupun tidak rasional, tetapi itu yang harus kita tahu gitu. Bahkan Abah Lala bilang, kalau tsunami itu dibilangnya caah laut. Caah laut sebutannya. Itu pun katanya sudah ada informasi dari leluhurnya. Kalau memang akan terjadi, itu dia sudah tahu. Nah itu yang buat saya menarik gitu di lapangan bertemu dengan masyarakat atau para pemuka-pemuka adat begitu ya. Mereka bercerita dan buat saya mengkoneksikannya. Oke, kita ngomongin perspektif risiko, kemudian ada unsur psikologis, ada unsur budaya gitu. Itu sangat menarik sekali sih.
Tapi nggak dimasukin kan tentang buayanya. Nanti saya nggak lulus. Ada jalan, nanti ada ilustrasi juga. Kemudian saya rubah. Iya, iya. Tapi boleh lah itu. Nanti kita bikin podcast lain ya, sesi budaya ini ya. Kita bawa itu Pak Lalaknya. Oke. Nah, di sini karena kita membahas khusus dan ya itu spesial pakai telur tentang sebuah buku ya dari kacamata kepakaran PR itu pasti. Nah, terus juga mempunyai background yang panjang tentang di dunia konsultan. Nah, gimana yang saya ingin ketahui bagaimana kaitannya gitu ya dan pentingnya sebuah komunikasi resiko pada tugas-tugas PR atau ya bisa kan sekarang udah namanya mungkin corporate communication dan lain-lain. Tapi kayak ini sangat menarik dan berkaitan dengan pertanyaan tadi gitu loh, yang kita harus mencoba untuk melepas, kita harus mengakui kebudayaan yang si buaya berdiri dengan fakta yang ada dan kita kaitkan dengan peran dan fungsi PR itu sendiri untuk institusinya, instansi dan lain-lain, bahkan di kenegaraan. Itu gimana, Mbak? Iya. Jadi gini Kak Rizka, ini menarik karena kalau kita bicara resiko, komunikasi resiko, ini yang seharusnya PR harus belajar, Londoners harus belajar. Karena tadi yang di awal saya bilang, kita langsung belajar krisis. Iya. Tapi kita nggak belajar bagaimana mengatasi resiko. Resiko itu bukan untuk dihilangkan. Iya, resiko itu setuju, nggak bisa, betul. Nggak bisa. Resiko itu kan sesuatu yang bisa terjadi atau bisa jadi tidak terjadi, begitu. Lalu resiko itu tidak bisa dihilangkan, tapi resiko itu bisa dikurangi dampaknya. Nah, sehingga ini rencana saya akan bikin satu buku lagi nih terkait dengan sense. Kode keras. Juga. Nah, ini menarik. Saya selalu bilang, saya kasih bocoran dikit ya. Kalau PR, dong. Spoiler dong, khusus untuk PR Launch Book Talk Show. Jadi PR itu harus punya 3 sense. Jadi saya bilangnya 3 sense of PR. Oke. Yang pertama adalah sense of art, seni. Karena berkaitan dengan PR itu harus mengerti tentang branding. Oke. Yang kedua adalah sense of heart, hati. Empathy ya. Ya kan? Dan yang ketiga adalah sense of hazard. Ini kaitannya. Yang ketiga adalah terkait risk and crisis. Nah, jangan bilang langsung krisis, tapi ucapkan dulu risk baru krisis. Kenapa? Karena kita belajar dulu potensi-potensinya apa. Jadi kita bukan menjadi pemadam kebakaran langsung ada api langsung siram, tapi kita harus tahu pemicu-pemicu api itu apa. Nah, tadi Kariska tanya, di dunia consulting, ini di Nagaru Communications, ini saya menangani risk and crisis communications. Jadi perusahaan-perusahaan yang saya handling seperti contohnya industri, contohnya pabrik lah, salah satu pabrik. Itu kita melakukan mulai dari risk analysis ya, secara apa saja yang bisa menimbulkan krisis yang berpengaruh terhadap image dan reputasi dari perusahaan. Begitu. Nah, kita melakukan potensial risk analysis itu bisa lebih dari seminggu, Kariska. Karena kita melibatkan seluruh pihak, top management level, bahkan sampai dengan CEO, kita duduk bersama, itu sampai bisa 2-3 minggu untuk kita mengklasifikasi potensial risk, apa saja yang ada yang bisa menimbulkan krisis. Nah, ini kita melihatnya dari stakeholders, location, kemudian juga mulai dari produknya sendiri gitu ya. Itu kita kategorisasikan. Ini menarik sekali, begitu. Waduh.
Ini jadi nggak sabar ini mau ngebahas bukunya lagi. Kira-kira kapan terbitnya? As soon as possible. Oke. Jadi nggak ada kemungkinan saya masuk. Ya, as soon as possible. Kak, ya udah. Ini kan kakak juga banyak banget. Saya sangat bersyukur loh. Bapak Ketua BEN PT Punten. Tenaga ahlinya saya pinjam sebentar. Tapi supaya anak-anak, mahasiswa dan lain-lain ini mengerti tentang komunikasi resiko dan bisa membantu pemerintah. Yakinlah itu. Ya, oke. Nah, oke deh, Kak. Untuk menutup pertanyaan yang sudah kita kulik-kulik tentang buku ini. Oke. Nah, ayo coba kasih tahu ke saya. Kalau menurut kakak nih, apa alasan yang paling oke? Ya boleh banyak deh. Alasan untuk teman-teman komunikasi bahkan dari awal, dari semester awal sampai sudah menjadi praktisi harus membaca ini. Oke, jadi pertama adalah gini, kalau kita bicara public relations, ya, kita ini PR, kalau saya selalu bilang, kita ini PR harus seperti bunglon. Yes. Jadi bunglon itu kan adaptasi ya, di mana dia ada bertengger di mana dia akan menyesuaikan tuh warnanya. Sama PR juga seperti itu. Makanya tadi kita sempat ngobrol ya, kenapa sih saya ini lebih ini iya, fashion iya, retail iya, oil mining apa segala macam itu saya belajar gitu kan, sampai bencana. Nah, PR itu kita harus seperti bunglon, jadi kita harus tahu semuanya. Kalau misalnya gini, bukan masalah tertarik dan tidak tertarik, tetapi ini sesuatu hal yang menurut saya karena kita tinggal di Indonesia. Di mana kita juga tadi disebutkan sebagai laboratorium bencana, para PR ini harus paham karena gini, bukan mau jadi pakarnya di bidang kebencanaan bukan, tetapi bagaimana melindungi company-nya, corporate-nya, organisasinya dari bencana. Yes. Nah, sehingga silahkan dibaca bukunya. Sehingga tahu nih, oh oke, kalau ngomongin komunikasi risiko itu seperti ini, terkait kebencanaan seperti ini. Sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan insight-nya, bisa dikoneksikan dengan apa bidangnya. Seperti itu sih, Karis. Tapi yang jelas, komunikasi isu, komunikasi krisis, dan komunikasi risiko itu sangat itu berbeda, tapi ibarat kata saudaraan. Oh iya, mereka nggak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Iya, karena kan biasanya itu muncul mulai dari risiko, isu, kemudian krisis. Nah, jadi dia akan ada urutannya seperti itu. Oke. Nah, Kak, last but not least, saya minta satu last statement Kakak untuk terkait buku ini dan juga dikaitkan untuk teman-teman viewers atau Londoners atau rekan-rekan yang menyukai dunia kehumasan. Ayo, tentang komunikasi resiko ini kayak gimana? Iya, jadi Londoners dan teman-teman, kita harus sama-sama punya kesadaran, memiliki kesadaran bahwa kita tinggal di negara yang memang rawan bencana. Kita nggak pernah tahu loh teman-teman ke depan ada apa. Bahkan isu megatrust itu kan sudah digaungkan berkali-kali. Iya, nah, kita tinggal di Jakarta. Betul, Kak. Iya, jadi saya sih mengajak Londoners, teman-teman pedulilah akan kebencanaan. Kebencanaan itu nggak hanya bencana alam, bencana itu banyak. Jadi ditingkatkan sense of risk-nya, itu ditingkatkan karena gimana pun juga kan kita sebagai PR, kita sebagai penjaga image dan reputasi dari perusahaan. Sehingga tidak ada salahnya kita belajar tentang apapun, khususnya tentang kebencanaan. Sehingga ketika sense of risk kita sudah jalan, kita bisa membantu perusahaan kita juga untuk bisa membuat strategi komunikasi resikonya seperti apa. Artinya strategi komunikasi itu bukan hanya ngelihat objektifnya dan lain-lain, tapi kita bisa memang makanya ya di dunia PR itu harus situation analysis, research itu sehingga kita tahu komunikasi resiko ini juga sangat penting. Oke, Kak. Kayaknya ini pembicaraan kalau nggak diselesaikan ini
Kayaknya akan ada episode kedua sih teman-teman. Tenang. Karena dalam waktu dekat dibilang bukunya sudah akan terbit. Jadi kita akan mendengarkan kembali. Jadi nggak boleh tinggal. Oke. Nah, kakak, Mbak Dian cantik, sesuatu nih. Wow. Wah, ada satu lagi loh. Ini ceritanya aku lagi megang stick golf gitu ya. Karena aku hobi banget golf. Udah gitu bajunya ada logo Nagaru loh, naga. Iya. Coba ini tuh. Iya, sama kan? Sama. Naga, ya? Jadi selain sudah wah, hebat banget. Sudah sibuk dengan banyak kegiatan tapi masih bisa mengimbangi dengan hobi, dengan yang healing tipis ya, bukan jalan-jalan tapi kesehatan. Olahraga. Saya suka banget olahraga. Teman-teman, wah sungguh menarik sekali apa yang kita bicarakan dan saya ingat bahwa semuanya itu komunikasi isu atau isu manajemen, risk management dan crisis management itu satu kesatuan. Dan saya sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca dan teman-teman pasti akan mendapatkan wawasan yang lebih luas, lebih apa ya? Tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk sekitar. Ingat, kita tinggal seperti kata Mbak Dian, kita tinggal di Indonesia yang memang rawan bencana dan kami membutuhkan generasi muda yang memang peduli, yang mempunyai empati tinggi untuk Indonesia kita, untuk negara kita. Oke? Sekian dari saya. Sampai jumpa. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.